Halo guys, balik lagi bersama gua di sini, Bincang Santuy. Ya seperti biasa, di sini gua mau menceritakan cerita alur film yang berjudul How Much Do You Love Me? Dan cerita ini menceritakan seorang pria yang menyewa cewek beoan selama 1 bulan. Wadidaw, kayaknya tuh orang sakne sekali sepertinya ya. Apa mungkin kebanyakan duit? Oh iya, buat kalian juga nih yang belum ngopi, jangan lupa ngopi. Dan buat kalian juga nih, jangan pernah semangat bosku, apalagi pondasinya. Jadi daripada kalian dengerin bacotan gue yang gak jelas ini, mending kalian masuk dulu ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang yang bernama Franco. Karena namanya nih terlalu susah disebutnya, kita ganti aja menjadi Jali mungkin ya, biar keren gitu. Dan si Jali ini terlihat sedang memasuki bar. Dan di bar tersebut terlihat ada wanita yang bernama Danila. Dan karena namanya keren banget, kita ganti jadi Munaroh saja kali ya. Oh iya, Munaroh ini adalah seorang cewek beoan yang bodinya mantep sekali pokoknya mah. Dan setelah itu si Jali mencoba menawar si Munaroh. Dan Jali berkata kepada Munaroh kalau dia habis memenangkan lotre sebesar 542.000 euro. Ya kurang lebih kalau buat beli nasi padang Cebanan bisa makan 10 tahun mungkin. Dan di sini si Jali mencoba menawar Munaroh ini dengan harga 100.000 euro. Tetapi Jali ini meminta Munaroh ini untuk hidup bersama dia selama 1 bulan. Wadidaw, ini kenapa nggak dijadiin istri saja Jali? Dan setelah itu si Munaroh ini setuju dengan permintaan Jali tersebut. Tetapi si Munaroh minta diperlakukan seperti layaknya ratu gitu, dan meminta uang muka. Dan akhirnya Jali langsung mengasih duit itu di depan mukanya. Dan akhirnya Jali dan Munaroh OTW ke tempat rumahnya si Jali tersebut. Dan setelah sampai rumahnya, penyakit jantung Jali tersebut kambuh. Dan setelah itu Munaroh langsung memanggil bapak dokter untuk datang ke rumahnya. Dan di sini si Jali tersebut langsung berkeliling ke rumahnya. Dan di sini Munaroh ini sangatlah senang saat melihat ada bunga di kamarnya itu. Dan setelah itu si Jali menjelaskan penyakit jantung ini sudah diidapnya sejak dia masih kecil. Dan saat menjelaskan, tiba-tiba si Munaroh ini menggeliat seperti ulet kepanasan bosku. Dan membuat si Jali ini menjadi sakne sekali. Dan perkenjotan duniawi dimulai bosku, langsung trot di dalam. Dan keesokan harinya Munaroh ini langsung menyiapkan kopi seperti layaknya istri bosku. Dan setelah itu sebelum si Jali ini berangkat, Munaroh mencoba memamerkan gunung lauknya di depan Jali tersebut. Dan di sini terlihat matanya jadi hijau ya. Dan tetapi si Jali harus berangkat ke kerjaan. Dan di sini Munaroh baru tahu kalau si Franco ini atau si Jali ini adalah pekerja kantoran saja. Dan akhirnya Franco berangkat ke kerjaan. Dan saat menuruni tangga, tiba-tiba penyakit dari jantungnya ini kambuh lagi bosku. Dan setelah itu Jali langsung menelpon dokter biasa yang biasa ia telepon untuk datang ke rumah. Dan dia adalah Andre. Andre ini adalah teman dekat dari Jali tersebut. Dan di sini si Andre ini menanyakan perihal wanita tersebut. Dan di sini Jali menjelaskan kalau dia dan Munaroh ini sudah hidup bersama. Wadidaw. Dan setelah itu karena si Andre sudah tahu perihal wanita itu, nah di sini si Andre ini berkata kepada si Jali ini kalau penyakitnya ini sangat pantang dengan seorang wanita. Dan Jali pun melanggarnya. Dan setelah itu Andre langsung menghampiri Munaroh. Dan di sini awalnya si Andre ini marah-marah bosku. Dan karena marah-marahnya sambil melihat tubuhnya si Munaroh ini yang semok ini, akhirnya si Andre ini terpancing bosku. Dan setelah itu si Jali ini datang ke tempat tersebut dan mengegepi mereka berdua. Dan di sini si Munaroh ini berjanji akan tetap merawat Jali tersebut dan memeluknya bosku. Wadidaw. Dan Andre pulang.
pulang. Dan setelah itu Munaro ini mengajak Jali tersebut untuk jalan-jalan ke pantai sambil menikmati bibir Munaro tersebut. Dan terlihat si Jali ini sangatlah senang di sana, bosku. Dan tiba-tiba hujan turun dengan deras dan langsunglah mereka masuk ke dalam mobil. Dan hal tersebut adalah hal yang paling mantap untuk melakukan hal pergenjotan duniawi. Dan pergenjotan duniawi dimulai, bosku, sampai 15 ronde. Wadidaw. Dan setelah makan malam di sini ada Andre di sana. Dan si Andre ini mulai menginterogasi si Jali tersebut kalau mereka berdua ini sedang ngapain sih gitu. Dan di sini Munaro ini menjelaskan kepada Andre tersebut kalau ia tadi siang cuma jalan-jalan ke pantai dan melakukan pergenjotan duniawi di dalam mobil. Wow. Dan setelah itu Andre langsung mengecek darah dari si Jali tersebut. Dan si Andre ini berkata Jali ini tidak memikirkan tentang kesehatan dari jantungnya tersebut. Dan di sini terlihat si Andre ini memilih untuk pulang. Dan ketika malamnya si Andre mendapatkan telepon dari si Jali tersebut. Katanya Munaro ini sedang sakit dan meminta si Andre untuk datang ke rumahnya dan mengeceknya. Dan setelah sampai rumah ternyata saat ingin dicek si Munaro malah membuka piyamanya tersebut. Dan karena si Andre ini kaget dan melihat tubuhnya si Munaro tersebut, dan akhirnya si Andre ini pingsan, bosku. Dan nyawanya si Andre ini tidak tertolong karena melihat gunung lawu milik si Munaro tersebut. Dan si Jali ini sangatlah bersedih, bosku. Dan di sini terlihat selalu menggoda si Jali tersebut untuk bisa lebih senang begitu, untuk lebih ceria begitu. Dan di sini si Jali ini sangatlah senang hidup bersama Munaro tersebut dan hidupnya ini menjadi ceria, senang banget lah pokoknya begitu. Dan teman-teman dari Jali ini yang di kantor ini sangatlah senang kalau si Jali ini akhirnya bisa tersenyum di kantor, bosku. Dan teman-teman kantornya ini sangatlah penasaran dengan wanita yang telah mendampingi Jali tersebut. Dan setelah itu Jali langsung menelpon si Munaro tersebut. Dan ternyata HP-nya tidak aktif. Dan setelah itu teman-teman ini langsung OTW ke rumahnya si Jali tersebut. Dan ternyata rumahnya ini kosong melompong, bosku, nggak ada orang. Dan langsunglah Jali ini mengecek ke bar. Dan ternyata di bar itu terlihat ada Munaro yang masuk ke tirai bersama cowok lain, bosku. Dan karena si Jali ini sangatlah cemburu, di sana terlihat si Jali ini langsung menggait wanita lain, bosku, dan langsung membawa pulang ke rumahnya. Dan di sini si Munaro ini tidak ikhlas kalau si Jali ini dibawa oleh wanita lain. Dan setelah itu Munaro ini langsung memanggil si Jali tersebut, bosku. Dan si Jali ini membatalkan untuk pergi ke rumahnya bersama wanita yang ia gait, bosku. Dan Jali langsung menghampiri Munaro tersebut dan menyatakan cintanya ini kepada Munaro. Dan tetapi Munaro berkata kepada Jali kalau ia sudah mempunyai pasangan di kehidupannya. Dan cowok itu adalah cowok yang sangat penting di hidupnya. Dan tidak lain dan tidak bukan, suami dari Munaro ini adalah bos besar dari bar tersebut. Dan Jali tidak peduli, pokoknya Munaro ini harus hidup bersama dirinya. Dan langsung mereka OTW ke rumah Jali dan langsung melakukan pergenjotan duniawi lagi, bosku. Dan sampai-sampai si Munaro ini mendesah sangatlah kencang di sana, sampai tetangganya ini komplain terhadap si Jali kalau desahan si Munaro ini sangatlah kencang, bosku. Dan pastinya tetangga tersebut sangatlah terganggu. Dan karena perihal ini si Munaro ini tidak terima dengan pernyataan tetangganya tersebut dan akhirnya mereka berantem, bosku. Dan setelah berantem, si Jali tersebut langsung melerai perdebatan tersebut dan mengajak si Munaro ini minum-minum bareng di meja, bosku, dan menanyakan perasaan si Munaro tersebut. Dan di situ juga terlihat si Munaro ini menyatakan cintanya ini terhadap Jali tersebut karena si Jali ini sangatlah sayang kepada dirinya dan sangat menghormati dirinya, tidak seperti suaminya ia sendiri. Dan setelah itu Charlie atau suaminya Munaro datang ke rumahnya Jali tersebut dan menagih uang sebesar 4.000 euro kalau si Jali ini ingin hidup bersama Munaro. Dan di sini karena si Jali ini berpikir kalau Munaro dan Charlie ini sedang bekerja sama, akhirnya si Jali tersebut tidak menerima tawaran tersebut dan akhirnya Munaro ini pergi bersama Charlie atau bersama suaminya.
Dan sesampainya di rumah, mereka langsung melakukan pergenjotan duniawi. Tetapi di sini si Munaro tidak menikmati pergenjotan tersebut karena si Munaro ini selalu memikirkan si Jali tersebut. Dan setelah itu si Charlie ini langsunglah marah dan menyuruh ajudannya untuk menikmati tubuh Munaro tersebut. Dan di sini Charlie ini berkata kepada si Munaro ini kalau kamu ini tidak serius menjalani hubungan dengan saya. Dan di sini si Charlie langsung mengusir Munaro dan Munaro langsung berkemas baju untuk OTW ke rumah si Jali, bosku. Dan setelah sampai di rumah Jali, ternyata Jalinya tidak ada di sana. Dan setelah itu Munaro langsung menanyakan kepada tetangganya tentang keberadaan si Jali ini ada di mana. Dan ternyata si Jali ini sedang bergenjot terhadap tetangganya tersebut. Dan di sini terlihat si Jali ini yang nongol dari pintu dan menyuruh Munaro menunggu 15 menit karena pergenjotan duniawi ini belumlah usai, bosku. Dan akhirnya Munaro menunggu di rumah. Dan setelah itu muncullah Franco dan tetangganya. Dan di sini tetangganya berkata kepada Munaro kalau bergenjot sama si Jali ini adalah hal yang paling menikmatkan sekali, bosku. Dan di sini si Munaro ini berkata kepada tetangganya kalau ia akan tetap ada di sini dan tidak mau pergi dari rumahnya Franco tersebut. Dan Munaro langsung menyuruh si Jali ini untuk mandi karena Munaro tidak mau mencium bau wanita lain di tubuhnya si Jali tersebut. Dan setelah itu si Munaro langsung mengungkapkan cintanya ini kepada si Jali tersebut dan ingin hidup bersamanya, bosku. Dan setelah itu akhirnya Jali ini berkata kalau ia tidak pernah memenangkan rotre. Dan hal tersebut langsunglah membuat marah si Munaro tersebut, bosku, dan berbicara kalau ia telah mempermainkannya. Dan setelah itu si Franco ini langsunglah meminta maaf bagaimanapun caranya. Dan akhirnya si Munaro langsunglah luluh dan pergenjotan duniawi dimulai, bosku. Dan saat pergenjotan duniawi ternyata ada temannya Franco ini yang datang ke rumah karena khawatir dengan keberadaan si Franco ini karena sudah tidak masuk kerja selama 2 minggu. Dan si Jali ini langsung menyuruh temannya untuk pulang dari sana. Dan ternyata di sini si Munaro ini langsung menyuruh temannya untuk masuk. Dan teman-temannya ini membawa teman-temannya lagi untuk masuk ke rumahnya si Jali tersebut. Dan akhirnya mereka semua berpesta di sana. Dan teman-temannya Franco ini sangatlah terpukau terhadap si Munaro ini dengan budi yang sangat adidau pokoknya, bosku. Dan di sini terlihat teman dari Jali tersebut berkata kalau si Munaro ini adalah cewek BO-an, bosku. Dan hal tersebut membuat si Jali ini sangatlah marah. Dan akhirnya Jali ini langsung berantem. Dan Munaro langsunglah melerainya, bosku. Dan di situ juga terlihat Charlie ini datang ke acara tersebut karena si Charlie ini sangatlah kangen kepada si Munaro. Dan si Charlie ini menyuruh tetangganya ini untuk datang ke rumahnya Jali tersebut untuk melakukan pesta-pesta bareng. Dan setelah itu si Jali ini yang mengetahui kalau si Munaro ini sudah hilang. Akhirnya si Jali ini langsung mencari si Munaro. Dan ternyata Munaro sedang bermesraan dengan teman kantornya dan membuat si Jali tersebut menjadi sangatlah sedih. Dan teman-teman kantornya si Jali ini langsung menenangkan si Jali ini. Dan akhirnya si Jali ini mulai tersadar kalau itulah resiko kalau punya pacar atau pendamping penjual apem tembem, bosku. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk hidup berdua dan menjalani hidup dengan normal-normal saja dan bahagia di sana. Dan di sini terlihat penyakit dari si Jali ini sudah tidak pernah kambuh lagi semenjak dia hidup bersama si Munaro tersebut. Ya mungkin sudah sembuh mungkin ya. Dan film ini tamat, bosku, dengan ending yang sangat mengetrotkan sekali pokoknya mah. Oke, mungkin itu aja cerita dari Nando Belum Pulang. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di klik tombol yang warna merah kalau nggak bisa baca. Oke, terima kasih, bosku.